Kembali bersama kami, kita lanjutkan kembali dan silakan tadi Pak Abdul juga mau menambahkan tadi. Iya, sebenarnya fungsi pokoknya adalah Bawaslu dan Gakumdu itu tadi kan, menyaring persoalan pemilu itu kan, kalau sengketa Bawaslu yang menyelesaikan, kemudian kalau ada unsur pidananya lari ke Gakumdu dengan patokan-patokan hari itu tadi ada patokan-patokan hari, perpanjang 7 hari. Tapi kemudian memang betul yang seperti saya katakan tadi, selalu bersisa itu perkara atau selalu ada sisanya gitu. Tidak selesai ya. Nggak selesai, ada saldonya gitu ya. Kalau itu ada saldonya. Saya kira itu relevansinya keberadaan Satgas ini. Satgas itu ada gitu ya. Paling tidak membantu, bisa mempercepat itu gitu, bisa memetakan perkara-perkara yang memang harus diselesaikan ya harus cepat gitu. Karena polisi punya instrumen kan. Punya instrumen dan luas dan kan se-Indonesia gitu. Betul. Tapi juga kan seperti yang tadi Bapak juga katakan, harus hati-hati juga gitu. Hati-hati kembali ke fungsinya. Pokoknya keterlibatan KPK. Yeah. KPK itu kan coba korupsi, ya kan? Korupsi dan TPPU dia punya kewenangan, ya kan? Yeah. Jangan sampai dia juga masuk melebihi itu gitu loh. Artinya money politik ya bisa saja dilihat sebagai korupsi gitu ya, kalau jumlah, tapi kan konteksnya sebenarnya konteks peristiwa pemilu gitu. Jadi jangan dipaksain juga kalau saya kalau begini. Bentar sedikit nih bro, rentetan money politik itu pertama bagi saya money politik itu korupsi dan rentetan saya pikir wacana yang sudah berkembang ada perlibatan KPK itu masih relevan. Kenapa? Karena nanti di sana ada petahana, kepala daerah, ini pejabat negara. Di sana mohon maaf ada anggota DPR, dia adalah pejabat negara atau pejabat negara yang lain. Nah, ketika dia melakukan menerima seperti saya bilang tadi adanya sponsor-sponsor tadi yang duit itu memang digunakan untuk dana money politik, disitulah letak korupsinya, disitulah peran KPK. Tapi kalau dia bukan pejabat negara tentu nggak punya kewenangan sama sekali KPK. Nah, ini masih relevan. Tinggal maksud saya jangan sampai nanti abuse juga pendapat. Nah, maksud saya itu tadi harus bisa memisahkan. Tetap ya money politik itu kan lebih banyak kemudian dilakukan oleh petahana yang paling mungkin gitu, karena dia punya infrastruktur, ya kan, masih komando masih jalan, ini masih jalan, bansos, modal masih ada, bansos masih ada. Paling mungkin itu dilakukan oleh petahana. Nah karena itu ya ya baguslah KPK menempatkan diri juga sebagai di sisi korupsinya gitu ya. Tapi kalau kemudian ada dimensi pemilunya, ya serahkanlah ke yang memang punya kewenangan di kepemiluannya gitu loh. Baik. Ya. Tapi yang paling penting lagi itu tadi, jangan sampai Satgas dijadikan alat. Itu yang paling penting. Ya, yang paling penting kalau KPK saya percayalah nggak bisa dipengaruhi. Jadi kalau kepolisian masih bisa kemungkinan gitu. Tadi soalnya bilang gitu. Karena banyaknya itu maksud saya gini, kalau KPK itu masih bisa dikontrol karena dia satu tempat gitu. Iya kan, Pak? Ini masif kan di mana-mana gitu. Itu yang saya kira kekhawatiran Pak Jainuddin beralasan gitu. Karena itu kekhawatiran Pak Kapolri justru. Pak Kapolri Jadi Pak Kapolri itu menganalogikan pilkada ini seperti sebuah mesin ya, yang mungkin sudah disampaikan Pak ya. Jadi mesin itu mulai panas dan akan semakin panas terus kalau radiatornya tidak berfungsi dengan baik ya, sehingga bisa dingin, bisa tetap stabil, normal gitu. Nah, siapakah radiator ini kan? Pertanyaannya begitu. Nah, radiator ini adalah para stakeholder. Mereka yang termasuk para pengamat juga ya. Jangan sampai pengamat membuat panas suasana. Itu adalah itu adalah jadi kompor atau jadi itu yang membuat panas mesin itu. Nah, tadi nanti harusnya kan sebagai yang harus menjadi bagian dari radiator itu. Nah, itulah yang ingin kita bekerja sama, tidak bisa sendiri ini. Bawas juga nggak bisa sendiri, polisi apalagi, ya semua ini harus. Pembagian tugasnya nanti bagaimana nih antara KPK dengan Polri gitu dalam Satgas, terus kemudian juga nanti dengan. Nah, ini yang besok masih mau difinalisasi, ya karena itu memang wacana itu juga baru awal-awal Januari punya wacana seperti itu. Oke. Bisa dikatakan terlambat nggak sih? Maksudnya harusnya sudah dari sebelumnya gitu. Saya kira pembicaraan tidak. Ini, saya kira tidak. Karena toh juga ini proses ini masih
Panjang. Di awal masih di awal, kecuali kalau kita bicara seperti Pak Indra bilang soal mahar segala macam, itu sudah lewat Pak Indra. Karena sudah ditentukan calon-calonnya sudah daftar. Ini perahu sudah berlayar. Ya. Jadi ya sudahlah, mana yang masih memungkinkan untuk kita cegah, kita cegah. Itu sehingga saya kira niat baik dari Polri, KPK, Kejaksaan yang mau membantu Bawaslu, kita harus apresiasi ya. Karena memang kita sadar bahwa Bawaslu itu dia tidak punya perangkat seperti gimana yang lengkap dimiliki oleh aparat hukum ya. Sehingga tinggal kita atur aja, kita tata seperti apa, di mana batasannya, kemudian mana yang supporting, siapa yang di depan, siapa yang di belakang, siapa yang tengah. Saya kira itu bisa di level teknisnya bisa duduk bersama lah. Dan kami dari DPR, dari Komisi 2 khususnya tentu sangat menyambut baik. Karena kita juga pusing. Kita pusing ini pada saat Pak Indra tahu lah, karena beliau ini periode yang lalu sama-sama saya di DPR ya. Pada saat merumuskan Perbawaslu, itu sampai ada satu pasal yang susah kita mencari jawabannya seperti apa. Apa itu? Misalnya seperti penggunaan medsos. Gimana cara mengontrolnya? Itu sampai tengah malam belum ketemu kita. Kita lagi cari, ya kan? Termasuk politik uang ini, yang gampang mungkin segera. Tetapi kalau yang dalam sponsor ini, apalagi pelaksanaannya ini berkaitan dengan kegiatan ibadah kan gitu ya, puasa, Ramadan segala macam. Nah, gimana? Yang mencoba menyelipkan gitu. Betul. Nah itu kami dengan Bawaslu, karena konsultasi dengan kami, itu begitu tiba di pasal-pasal itu, lama kita mencari formula. Contoh seperti medsos, ya. Medsos, kalau dia kalau yang akun-akun yang terdaftar di KPU bisa kita awasi, tapi yang di luar itu, gimana? Sementara sementara yang memproduksi, yang bikin panas ini, ya yang dari situ. Makanya Pak Kapolri bilang kulernya itu kan harus itu. Jadi banyak hal. Nah makanya kenapa kami senang ada ide Pak Kapolri, Ketua KPK, Jaksa Agung tentang ini. Berarti ini juga makin memberikan keyakinan bahwa pelaksanaan demokrasi kita ke depan bagaimana yang kita harapkan, walaupun belum 100% tercapai lah, kira-kira gitu. Mau ditambahin tadi Pak, terkait dengan medsos ini mungkin Pak Martin. Iya, aturan KPU kan membolehkan ya untuk kampanye melalui media sosial. Tapi nggak tahu batasnya berapa akun ya Pak ya? Ada 3 atau berapa katanya, nah itu yang belum ya. Nah memang kita sudah berkomunikasi dengan KPU. Bagi akun-akun tadi yang memang resmi, yang kemudian ada pelanggaran, nanti diserahkan kepada Bawaslu. Itu mudah diawasi, yang tidak tadi ya yang dikatakan buzzer. Nah kalau itu nanti urusan kami. Kalau yang tidak terdaftar urusan Martinus. Tapi prinsipnya kita ingin mencegah sebenarnya. Penindakan itu upaya terakhir ya. Kita kontra narasi, kita mungkin melakukan pemblokiran, melakukan take down. Itu adalah upaya-upaya mencegah. Tapi kalau udah terus berganti nama, berganti akun, itu kan jejak digitalnya bisa dapat itu. Ya udah sangat mudah, maka itu akan ada penegakan hukumnya. Dan bisa dilacak begitu oleh polisi mungkin Pak. Saya kira peran kepolisian, Kominfo juga itu menjadi sangat penting gitu. Karena memang sekarang separuh kehidupan kita itu di medsos. Di dunia maya gitu. Hampir separuh kehidupan kita itu, termasuk kan perdagangan, bisnis segala macam kan sudah masuk ke sana, ya kan? Termasuk naik taksi juga kita kan lewat sana juga gitu istilahnya, ya kan? Nah karena itu harus menjadi perhatian yang sangat signifikan gitu. Mestinya harus ada pengaturan yang betul-betul ini. Walaupun undang-undang mengenai ITA sudah ada, yang sudah cukup berjalan gitu. Tapi saya kira tekanan pada konteks pemilu gitu, saat pemilu kan artinya ya tadi kan pemisahannya sepanjang akun itu yang terdaftar itu otoritasnya Bawaslu dan sebagainya gitu. Tapi di luar itu kan undang-undang dan kepolisian itu yang bekerja gitu. Memang kewajibannya gitu. Baik, Pak Indra, tahan dulu, kita harus break dulu, kita kembali saat lagi tetaplah bersama kami di Saling Silang.